Bab 155. Lastri tak bisa berkata apa-apa, ia hanya bisa mengangguk. Dua wanita lainnya segera maju dan menyerang Lastri bersama-sama. Mereka memukul perutnya, menendang paha, bokong, pinggang dan sebagainya. Lastri yang masih dijambak rambutnya, hanya bisa menahan rasa sakit akibat serangan dua wanita besar dari kiri dan kanannya. Akhirnya, wanita yang menjambaknya melepaskan rambutnya lalu meludahi wajah Lastri yang langsung terduduk lemah. Ketiga wanita itu sebenarnya security Padma yang dikirim oleh Ishak untuk memperingatkan Lastri agar Lastri menyadari bahwa ia berada dalam masalah besar, dan agar Lastri benar-benar tidak berkata apa-apa setelah dibebaskan. Lastri menangis, berteriak meringis meratap sambil memohon ampun. Yang lain dari selnya masih berlarian. Melihat Lastri menangis dan memohon, semua menghentikan kadinya dan menyaksikan dari kejauhan. Meskipun Jene juga jahat, ia tidak sekejam ketiga wanita itu. Lastri sudah terjatuh meminta ampun tapi diabaikan, malah masih dipukuli dan ditendang oleh ketiganya. Jene bisa melihat bahwa ketiganya bukanlah tahanan biasa. Mereka pasti dipenjara karena kesalahan besar. Jene juga baru mereka, mungkin ketiganya adalah tahanan yang baru masuk karena dalam olahraga sebelumnya, Jene tidak pernah melihat ketiga wanita itu. Jene merasa kasihan pada Lastri. Begitu pula tahanan lainnya. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan sementara jantung mereka berdebar kencang melihat Lastri. Takut Lastri akan dibunuh. Berbeda dengan Rukmini yang telah duduk di sebuah bangku. Rukmini tampak senang lalu berteriak, "Bagus, siksa terus, bunuh saja sekalian." Unah bahkan bertepuk tangan. "Siksa terus, patahkan lehernya." Akhirnya ketiga wanita itu berhenti menyiksa setelah melihat Lastri tergeletak tak berdaya. Lastri ditinggalkan dalam keadaan yang mengerikan. "Aku tidak akan membunuhmu, tetapi setiap kali kau berolahraga, kau akan terus disiksa seperti ini," kata salah satu dari mereka lalu pergi. Lastri tidak menjawab, beberapa kali tubuhnya ingin bangkit tetapi terjatuh lagi karena ia sudah tidak kuat lagi. Hanya tangannya yang terlihat menggapai mencari pegangan sambil meminta bantuan. Lastri tidak menyangka bahwa sejak mencuri kartu dari jaket Udin, ia harus mengalami penyiksaan seperti ini. Lastri tidak bisa berteriak apalagi berani berbicara apapun lagi. Ari di sekitar wajahnya terasa mati rasa karena bengkak, gusinya juga terasa sakit karena dua giginya tanggal dan yang lainnya juga goyah. Lastri memaksa dirinya merangkak ke kelompoknya yang sedang menyaksikan penyiksaannya. Ketiga wanita yang telah menyiksanya telah pergi. Sipir penjara yang baru saja datang untuk memerintahkan semua orang agar kembali ke sel, terkejut melihat kondisi Lastri, jadi ia dipapah dan dimasukkan ke dalam selnya sambil diikuti oleh semua orang. Jana memuji kekuatan fisik Lastri. Kemudian Udin menerima telepon dari Ishak. "Tuan, saya telah mengirim 3 orang ke penjara untuk menyiksa ibu mertua Anda. Saya yakin ibu mertua Anda tidak akan berani melakukan hal lain lagi." "Bagus," kata Udin. Ishak berbicara lagi. "Sebelumnya, saya meminta maaf jika penyiksaannya terlalu berlebihan. Karena saya juga marah dengan perilakunya. Bahkan saya akan lebih setuju jika ibu mertua Anda segera dibawa ke pengadilan. Biarkan pengadilan yang akan memutuskan hukuman selanjutnya." Udin tersenyum. "Jangan, meskipun dijahat ibu mertuaku adalah harta milik istriku. Sekaligus tiket untukku." "Tiket? Tiket apa?" Ishak mengerutkan kening. Udin jelas tidak bisa menjelaskan kepada Ishak bahwa Lastri adalah tiket agar diizinkan tidur dengan Ichi. Karena Ichi mengatakan bahwa dia akan bersedia tidur dengannya apabila Lastri ditemukan. "Tidak apa-apa, meskipun aku menjelaskannya padamu kau tidak akan mengerti. Sekarang segera masuk ke rencana untuk membebaskan ibu mertuaku." "Siap, saya akan mengaturnya," kata Ishak. Kemudian sipir membaringkan Lastri di tempat tidur. Lastri mengerang merasakan tubuhnya yang seakan telah remuk. Meskipun ini pertama kalinya dia berbaring di tempat tidur selama di dalam penjara, namun Lastri tidak senang. Yang diinginkan hanyalah kebebasan. Jana memandang Lastri yang badannya menggigil.
Jana merasa takut Lastri akan mati. Namun Rukmini justru tidak suka melihat Lastri berbaring di tempat tidur. Jadi Rukmini berkata, "Lastri, kau sekarang memiliki semakin banyak musuh. Cepat hafalkan doa kematian. Karena sebentar lagi kau akan mati." Lastri tidak menjawab, matanya terpejam sambil meringis. Sementara tangannya memegang perutnya yang masih sakit dan lapar. Una berbicara kepada Rukmini. "Nek, si Lastri ini tidak akan pernah kapok. Sepertinya sekarang disengaja seperti ini, agar bisa berbaring di ranjang." Rukmini menjawab, "Benar. Nenek juga curiga begitu." Rukmini mendekati tempat tidur Lastri lalu berbicara. "Lastri, aku belum selesai menyiksamu. Selama aku masih di sini, kau tidak akan pernah bisa bebas dari siksaanku." Lastri membuka matanya dan menatap Rukmini. "Menjauhlah. Kau akan tinggal di Villa Bougainville. Mengapa kau masih berpikir untuk menyiksaku padahal sudah jelas kau akan bebas, tidak seperti aku yang entah sampai kapan." Rukmini tertawa. "Kau ingin tahu rencanaku setelah aku bebas? Aku akan menyuruh Mardi untuk mencari istri baru, agar aku bisa memiliki menantu perempuan yang lebih baik dan bisa menghormatiku." Lastri sangat marah, dia tidak menyangka Rukmini akan memiliki pemikiran seperti itu. Tak lama kemudian pintu terbuka, dua sipir berdiri di ambang pintu. "Lastri, kau bebas. Ikuti aku untuk mengambil barang-barangmu dan melakukan formalitas lainnya. Keluargamu akan menjemputmu." Kata-kata sipir itu membuat semua penghuni sel terkejut. Rukmini dan Una juga terkejut tak percaya mendengarnya. Lastri telah berbuat kejahatan besar, dia seharusnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Bagaimana mungkin dia dibebaskan setelah 2 hari? Rukmini langsung lemas lalu duduk di tempat tidurnya. Pandangannya tiba-tiba menjadi kabur dan kepalanya pusing. Harapannya untuk bisa tinggal di Villa Bougainville langsung sirna. Sementara itu, Lastri seakan didorong oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Saking senangnya, meskipun tubuhnya lemah, ia memaksakan diri untuk duduk. Rasa sakit di sekujur tubuh sudah tidak ia rasakan lagi, perasaan lemahnya langsung lenyap. Lastri berdiri lalu berputar menari. "Keren, akhirnya aku bebas, sekarang aku akan makan enak dan tidur nyenyak di vilaku." Kemudian Lastri menatap Rukmini dengan tajam. "Nenek kejam. Kau tidak pernah berpikir aku akan bisa bebas lebih dulu darimu kan? Hahaha." Lalu Lastri juga menatap Una sambil tersenyum sinis. "Kau juga tidak berpikir begitu kan? Bersikap baiklah di sini. Karena begitu kau bebas nanti, tidak ada tempat untukmu kembali. Kau akan menjadi gelandangan sambil menjual tubuhmu, agar bisa makan." Lastri menatap Rukmini lagi. "Jangan bermimpi bisa tinggal di vilaku, carilah tanah kosong untuk menggali kuburanmu sendiri." Rukmini gemetar karena marah. Tangannya terangkat untuk menampar pipi Lastri. Namun Lastri mundur untuk menghindar. Rukmini sangat menyesal karena tidak membunuh Lastri lebih awal. Una juga marah. "Wanita sepertimu tidak akan bisa hidup lama di luar. Besok atau lusa kau pasti akan kembali ke penjara lagi." Lastri memelototi Una. "Mengapa malah memikirkan nasibku? Kenapa kau tidak memikirkan nasib ibumu yang telah pergi dengan pria lain? Pasti sekarang dia lebih senang darimu." Lastri juga menatap Jena dengan tajam. "Hei babi, aku menunggumu bebas untuk membalas perbuatanmu padaku. Kau harus mati di tanganku. Kau menghormati ibumu kan? Jangan khawatir, begitu aku keluar dari sini, aku akan mencari makam ibumu. Aku akan menggalinya dan membawa tulangnya padamu." Jena jelas marah, tangannya hendak menampar pipi Lastri. Namun sipir berteriak, "Jena, duduk. Lastri, kau tidak ingin keluar." Lastri berbalik dan berlari ke arah sipir. "Aku akan keluar, aku tidak ingin tinggal di sini berlama-lama." Melihat Lastri sudah berlari ke arah sipir, semua orang marah. Apalagi Jana yang baru saja mendengar bahwa makam ibunya akan digali dan tulangnya akan dibawa padanya, jelas amarahnya tidak dapat ditahan lagi. Karena sudah berada bersama sipir.
Keberanian Lastri semakin memuncak. Lastri berbalik dan menunjuk ke arah semua orang. Dengarkan aku tidak akan melupakan nama dan wajah kalian. Aku akan menunggu sampai kalian semua bebas untuk membalas dendam atas penderitaanku. Aku orang kaya, aku punya banyak uang, aku bisa membayar orang. Kemanapun kalian pergi, aku pasti akan bisa menemukan kalian untuk kubunuh. Lastri kemudian berbalik menungging untuk mengentuti semua orang. Namun tiba-tiba dia tertegun, karena ada sesuatu yang keluar dari pantatnya. Lastri menggerutu. Sialan, 2 hari tidak makan masih saja ada yang keluar. Maka dengan malu dia memandang sipir dan berkata, "Maaf, ada sesuatu yang keluar dari duburku. Aku harus ke toilet dulu. Aku menunggumu di luar, jangan lama-lama," kata sipir mengangguk dan menutup serta mengunci pintu lagi. Lastri bergegas masuk ke toilet untuk buang air besar sambil membersihkan kotoran celananya. Rukmini berkata kepada semua orang, "Pasti anakku yang telah menebus si Lastri, agar dia bisa bebas." Jana memandang Rukmini. "Anakmu yang menebusnya. Bukankah katamu anakmu menderita karena perbuatan si Lastri?" Rukmini menggelengkan kepalanya. "Anakku memang menderita, tetapi cucuku pasti tidak akan membiarkan ibunya di penjara. Cucuku pasti akan menyuruh ayahnya untuk membebaskannya." Jana menghela napas. Rukmini berbicara lagi. "Jana, apakah kau akan tetap diam? Kuburan ibumu akan digali. Aku tahu sifat si Lastri. Jangan biarkan dia melakukannya." Jana mengangguk, segera ia melompat dari tempat tidurnya dan berjalan ke toilet, lalu membuka pintu toilet yang memang tidak pernah terkunci. Jana tidak lagi peduli dengan dua sipir yang menunggu di luar meskipun mereka harus memperpanjang masa penahanannya. Jana tidak peduli selama dia bisa menghajar Lastri. Rukmini juga mengikuti. Punah dan yang lainnya juga berdiri untuk menonton. Di dalam kamar mandi, Lastri sudah berjongkok di atas kloset. Lastri tersentak saat Jana masuk diikuti oleh Rukmini. Sebelum dia sempat bertanya, Jana langsung menendang wajahnya hingga jatuh terduduk ke belakang. Kaki Lastri ditarik dan diseret di lantai. Tubuh Lastri diinjak-injak oleh Jana. Rukmini bahkan mengambil gayung plastik dan memukul kepala Lastri hingga gayung itu pecah. Lastri mengangkat kedua tangannya untuk menangkis kaki Jana yang terus menginjak tubuh dan wajahnya sambil meminta maaf. Lastri tidak menyangka akan disiksa lagi. Punah yang melihat Lastri diinjak-injak oleh Jana. Segera meraih kaki dan menyeretnya ke ambang pintu, lalu berteriak kepada Rukmini. "Nek, patahkan kakinya." Rukmini mengangguk, segera meraih daun pintu dan menutupnya sekuat tenaga, bahkan tubuhnya pun ikut mendorong. Terak. Terdengar tulang kaki Lastri yang patah karena terjepit daun pintu. Lastri jelas menjerit keras. Rukmini kecewa karena mimpinya untuk bisa merasakan tinggal di villa mewah akan gagal karena Lastri sekarang malah bebas. Juga kesal karena melihat sikap Lastri barusan yang masih menghina semua orang sebelum pergi. Awalnya, Rukmini hanya akan menyiksa Lastri sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Hanya karena Lastri akan bebas, pikirannya berubah. Karena tidak akan ada waktu lagi untuk menyiksanya kecuali sekarang. Jadi Rukmini benar-benar seperti orang yang dirasuki setan. Lastri menjerit karena kakinya telah patah. Sedangkan Rukmini masih menyandari pintu sekuat tenaga berharap kaki Lastri putus. Karena pintu bukanlah gunting, Rukmini yang bersandar di pintu akhirnya menyerah. Namun baru saja beranjak kakinya disepak oleh Lastri hingga Rukmini jatuh terdidik di lantai, menyebabkan pinggulnya terasa nyal. Rukmini meringis sambil memegangi pinggangnya. Segera Una membantunya berdiri dan memapahnya ke tempat tidur. Sipir yang mendengar keributan di dalam segera membuka pintu dan melihat ke dalam. "Ada apa? Kenapa kalian berkerumun di depan kamar mandi?" Para tahanan segera berpencar dan berlari ke tempat tidur mereka. Sedangkan Jana dan Lastri masih di dalam kamar mandi. Jana segera keluar dan melapor kepada sipir.
Lastri akan keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa, mengakibatkan kakinya terpeleset dan patah karena membentur kusen pintu. Aku akan menolongnya namun Lastri tidak mau. Kamu harus melihatnya. Sipir terkejut namun ia menduga itu akibat Lastri yang ketakutan akibat kesalahannya sendiri. Akhirnya tergesa-gesa. Karena ia telah melihat sendiri bagaimana Lastri mengancam Rukmini dan yang lainnya dengan omongan kasar dan keji. Ia bahkan berani mengentuti mereka. Lastri berteriak dari kamar mandi. Pembohong, akulah barusan disiksa, kakiku dipatahkan. Jana menjawab dengan marah. Ada banyak saksi di sini. Semua orang melihatmu masuk sendirian tanpa ada yang mendekatimu. Lalu tak lama kau berteriak karena jatuh dan aku mau menolongmu. Apakah kau ingin menyangkalnya? Lastri berteriak lagi. Dasar bajingan. Kalian semua bersekongkol untuk menyiksaku. Sipir. Anda harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Sipir terdiam, mereka semua dipenjarakan karena memang jahat. Jadi tidak ada siapapun yang bisa dipercaya perkataannya. Tidak ada gunanya menanyakan lagi tentang kejadian itu. Akhirnya sipir masuk lalu menatap tajam pada Lastri yang masih tergeletak di ambang pintu. Lastri, jika kau ingin aku menyelesaikan masalah ini, kau harus tunggu di sini. Aku akan melaporkannya kepada kepala penjara. Lalu memanggil dan menanyai setiap orang untuk mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hanya mendengarkan laporan dari satu atau dua orang. Semuanya harus diinterogasi. Lastri terkejut. Berapa lama? Kau tidak bisa meninggalkanku bersama mereka yang telah mematahkan kakiku tanpa mengambil tindakan apapun padaku. Ini tidak adil. Selamatkan dulu aku. Kepala penjara itu menjelaskan. Menuntaskan sesuatu harus melalui proses yang benar. Aku harus melapor terlebih dahulu, kemudian polisi akan datang menginterogasi setiap orang untuk mengklarifikasi kronologi dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas patahnya kakimu. Mungkin tanggal 2 hingga tahun 3 jam. Sipir lain menambahkan. Lastri, kau juga akan diinterogasi. Kau hanya bersaksi sendirian, aku memperkirakan tuduhanmu tidak akan berhasil, penjelasanmu akan dikalahkan oleh kesaksian lebih banyak orang. Jadi menurutku, tidak ada gunanya bagimu untuk mencari keadilan yang pada akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Lastri menggeram kesal lalu berusaha duduk lalu memegang kakinya yang telah patah. Lastri menyadari bahwa semua teman satu selnya telah bersekongkol, pasti tidak akan ada yang akan mengatakan hal sebenarnya. Apalagi setelah mereka semua diancam oleh Lastri, mereka semua pasti marah padanya. Jadi lebih baik keluar tanpa mempermasalahkan kakinya lagi. Akhirnya Lastri mengangguk dan berkata kepada sipir. Lalu kenapa kalian masih melihatku? Bantu aku keluar. Kedua sipir saling melirik dengan kesal, tidak menyangka dalam kondisi seperti itu, Lastri masih menunjukkan kesombongannya. Keduanya dengan kasar mencengkeram pangkal lengan Lastri, lalu diangkatnya Agau berdiri. Mereka tidak peduli meskipun Lastri meringis kesakitan. Sambil berjalan dengan dipapah ke arah pintu keluar oleh dua orang sipir. Lastri masih melotot pada Rukmini dan Jana. Rukmini, tunggu pembalasanku, aku juga akan mematahkan kakimu. Jana, tulang ibumu tidak akan aku berikan padamu, tetapi akan kukencingi lalu kutaburkan di jalan rai. Rukmini hanya menggeram marah, sementara Jana segera melompat mengejar Lastri, tetapi pintu sel dengan cepat ditutup dan dikunci dari luar oleh sipir. Lastri kemudian diseret ke kantor penjara. Sudah ada dua petugas polisi yang menunggu. Keduanya adalah orang yang biasanya menginterogasi Lastri. Polisi terkejut melihat kondisi Lastri yang kakinya telah patah. Tetapi sipir menjelaskan, Lastri telah membuat masalah kepada semua teman satu selnya, lalu terjatuh di kamar mandi yang mengakibatkan kakinya patah. Lastri menatap tajam pada sipir. Jadi Anda tidak percaya apa yang saya katakan. Anda lebih percaya apa yang dikatakan para tahanan lain. Sipir memandang wajah Lastri sambil melepaskan pegangannya dari tangan Lastri karena kesal. Jadi kamu bersikeras, Agau masalah ini diproses secara hukum.
Jika begitu tunggu. Biarkan polisi menyelidiki dan menyelesaikannya. Petugas polisi itu berkata, Lastri, kamu sekarang sudah bebas. Kamu bisa mengobati kakimu. Kamu bisa melaporkan ini secara resmi jika benar-benar ingin menuntut. Yang penting obati kakimu dulu. Lastri mengangguk sambil berjinjit mendekati kursi kosong lalu duduk. Oke. Jadi, kapan aku bisa keluar dari tempat ini? Polisi bertanya. Apakah kamu ingat pesanku sebelumnya? Lastri menjawab. Aku ingat, kau tidak perlu khawatir, aku akan diam dan tidak akan membicarakan apapun lagi. Lastri menyadari, mereka yang ingin mengambil nyawanya dari geng penipuan internasional pasti berada di luar, bahkan sudah ada 3 orang di dalam penjara. Jadi Lastri jelas akan mematuhi perintah polisi. Karena dia juga takut mati. Polisi memberikan ponsel Lastri. Ini ponselmu yang disita kemarin, telepon menantumu, biarkan dia menjemputmu. Lastri merebut ponsel itu dari tangan polisi dan menghidupkannya. Saat ponselnya tidak ada, Lastri tidak bisa lagi menghubungi siapapun. Ia sangat ingin menceritakan semuanya kepada Ichi. Namun setelah mendengar perintah polisi, Lastri menjadi takut. Setelah ponselnya menyala, notifikasi obrolan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan SS mulai bermunculan. Setelah diperiksa dengan saksama, sebagian besar berasal dari Ichi. Lastri terkejut karena Ichi masih peduli padanya. Tapi Lastri lebih terkejut mengapa tidak ada satupun pesan dari Mard. 2 hari telah berlalu, apakah Mardi tidak khawatir? Lastri marah jika sudah bertemu Mardi, ia pasti akan segera bertanya tentang itu. Polisi yang menunggu merasa kesal karena melihat Lastri malah sibuk membuka dan membaca obrolan serta memeriksa notifikasi lainnya. Apa yang kau lakukan? Segera telepon menantumu. Lastri menoleh pada polisi. Mengapa harus menantuku? Aku tidak menyukainya. Tidak bisakah anakku yang menjemputku? Polisi itu menggebrak meja sambil berteriak. Aku ingin memastikan keselamatanmu, apakah para penjahat itu akan mengikuti menantumu atau tidak. Jika mereka masih mengikuti, itu berarti kamu aman, sebab artinya menantumu yang masih menjadi targetnya. Tetapi jika tidak, berarti perhatian para penjahat itu telah beralih padamu. Kamu mengerti? Bersambung.